lagi kita ikuti belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Anda masih mendengarkan belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Terima kasih. Untuk adik-adik pelajar tingkat SD dan SMP, mari ikuti dan dengarkan belajar di RRI. Program ini kami dedikasikan untuk adik-adik pelajar yang saat ini di rumah saja, yang dipandu oleh guru-guru handal dan komunikatif. Belajar di RRI Bone setiap hari Senin dan Selasa untuk SD, Rabu, Kamis, dan Jumat untuk SMP setiap pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Andi Sancar Halid, SS MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, menyambut dengan penuh sukacita program belajar di Radio Republik Indonesia Bone. Gagasan ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan program kami, yakni seluruh peserta didik tetap mendapatkan akses belajar meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Program ini juga dapat memberi akses pada daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet, yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran online yang kita laksanakan selama ini. Program belajar di Radio Republik Indonesia Bone juga memberikan sesuatu yang segar karena menerima materi pelajaran secara audio. Dari aspek fisiologis, metode ini efektif untuk melatih imajinasi dan ketenangan peserta didik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk mengajak siswanya mendengarkan program yang baik ini. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bone atas terselenggaranya program ini. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Bone cerdas, Bone maju. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ambo Dalle, Wakil Bupati Bone, sekaligus juga Ketua PGRI Kabupaten Bone, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi terhadap program belajar di RRI. Ini menjadi sebuah gagasan dan ide yang luar biasa dalam membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan siswa, dalam menambah pengetahuan dan wawasan mereka di tengah wabah corona yang sedang menimpa bangsa kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sekarang ini seluruh siswa belajar dari rumah. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi para siswa. Nah, melalui program dan terobosan belajar di RRI akan memberikan atmosfer baru dan sesuatu yang segar, karena mendengarkan materi pelajaran melalui radio tentu berbeda dengan melalui media yang lain. Semoga program ini terus dapat ditingkatkan, baik itu kemasan dan formatnya, agar lebih tertarik bagi anak-anak didik kita. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bone, sangat mengapresiasi program ini. Dan kepada anak-anakku, para pelajar di Bone, jangan lewatkan program belajar di RRI
melalui frekuensi 91 FM atau unduh aplikasi RRI Play Go dan rasakan nuansa belajar yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada RRI dan tetap jaya selamanya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Salama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang rasanya untuk hari ini, untuk edisi siar hari Selasa 12 Mei di tahun 2020, Anda bersama kami di program Belajar di RRI. Dan bersama saya Eni Adnan. Program ini adalah kerjasama kami dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Dan untuk hari ini tentunya di edisi siar hari Selasa 12 Mei 2020, mata pelajaran pengalaman bersama Ibu Guru cantik di studio. Sudah ada Ibu Hawa, SPD, MPD. Selamat siang Ibu Hawa. Selamat siang Adik Kenny. Ya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga tetap semangat. Yang pastinya hari ini kita akan menemani adik-adik di rumah dan juga memberikan materi dengan pengalaman. Ya, dan saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, khususnya untuk adik-adik kita yang mendengarkan kami di rumah, Anda juga kami tunggu responnya tentunya di live Facebook LPP RRI Bone, dan sudah ada link yang nantinya kami sediakan dan juga passwordnya. Mungkin ada yang bertanya passwordnya nanti di segmen yang kedua akan kami bagikan. Dan saat ini Anda mendengarkan kami melalui frekuensi 91 FM RRI Bone, dan juga Anda bisa menyaksikan langsung di live Facebook LPP RRI Bone, dan juga ada channel YouTube kami di RRI Bone. Ya, dan tidak usah berlama-lama lagi, sepertinya adik-adik pelajar kita di rumah sudah tidak sabaran lagi nih menantikan ibu gurunya untuk memberikan materi hari ini. Baik, silakan Ibu untuk materi hari ini. Ya, terima kasih Adik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar 91 FM RRI Bone, khususnya anak-anakku yang belajar di rumah se-Kabupaten Bone. Tak lupa Ibu akan menyapa anak-anakku yang belajar di rumah pula, SD Negeri 22 JPM. Apa kabar hari ini nak? Semoga baik-baik ya, dan sehat selalu, dan jangan lupa tetap berada di rumah. Baik anak-anakku, materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah tema 5 pengalamanku. Adapun kompetensi dasar yang Ibu akan sampaikan pada hari ini ada 3, yakni pertama, mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dan yang ketiga adalah menjelaskan dan menentukan panjang, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu budaya minta maaf, simbol dan sila-sila Pancasila, satuan baku untuk mengukur panjang. Adapun media yang akan kami perdengarkan nanti kepada anak-anakku sekalian yang berada di rumah, yakni pertama lagu nasional Garuda Pancasila, audio percakapan meminta maaf dan audio percakapan tentang minta tolong, kemudian lagu anak yang bertemakan satuan panjang.
Baik anak-anakku, hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar walau hanya mendengarkan melalui radio, yaitu melalui RRI Bone. Baik Kakak Eni, kita perdengarkan kepada anak kita lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Anak-anakku sudah mendengarkan tadi lagu nasional Garuda Pancasila. Mungkin anak-anakku sudah tahu apa itu Pancasila. Baik, Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila-sila yang berada dalam Pancasila adalah rangkaian kesatuan yang utuh atau yang bulat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Baik anak-anakku, sebelum kita memasuki materi inti, marilah kita mendengarkan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui acara Ayo Belajar RRI, anak-anakku akan dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila dengan baik. Anak-anakku juga dapat mengungkapkan dengan menggunakan kata maaf dan tolong secara santun untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan baik. Dan yang ketiga, anak-anakku dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang. Baik anak-anakku, marilah kita bersama-sama mendengarkan audio percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf. Dan sebelum kita mendengarkan audio percakapan ini, anak-anakku, Ibu meminta supaya anak-anakku mengambil catatan atau mempersiapkan buku tulis dengan pulpen dan mencatat apa saja ungkapan permintaan maaf yang anak-anakku dengarkan nanti melalui audio yang Ibu putarkan sekarang. Oke, Kak Eni silakan, Kak Eni diputarkan audionya. Hei, siapa itu? Aduh, gawat, bolanya kena kaca jendela Pak Ucok. Tommy, ada apa sayang? Tommy sayang, buka pintunya dong. Mami mau masuk. Gak mau, Mi. Tommy takut. Takut kenapa sayang? Kan ada Mami di sini. Mami, kaca rumah Pak Ucok tadi pecah kena bola Tommy. Oh begitu. Mami mau tanya, apa Tommy sudah minta maaf pada Pak Ucok? Tommy kan gak sengaja, Mi. Kenapa harus minta maaf? Dengar ya Tommy sayang,
Meskipun Tommy tidak sengaja, Tommy tetap harus minta maaf. Dan Mami yakin kalau Tommy mau minta maaf, pasti Pak Ucok tidak akan marah sama Tommy. Terus kaca rumah Pak Ucoknya bagaimana? Nanti biar Mami yang ganti, sayang. Iya, tadi kita sudah dengarkan ya Bu ya, bahwa perlu kita meminta maaf kalau Iya, kita betul sudah sekali. berbuat salah. Betul. Nah, semoga ini untuk adik-adik kita di rumah mendengarkan dan juga masih bersama kami di 91 FM RRI Bone dan juga live Facebook di LPP RRI Bone. Saya mau menyapa dulu, selamat siang untuk ibu bapak guru di rumah yang mendengarkan kami dan juga adik-adik kita yang mendengarkan kami. Ini ada Ibu Guru Fatima SPD. Selamat siang untuk Ibu, selamat mendengarkan kami beserta dengan murid-muridnya juga. Dan ada juga Ibu Roslina SPDI. Ada wah, banyak sekali ini. Sepertinya kalau ini mau sebut semua habis waktu Habis Ibu ini waktunya. ambil. Iya. Dan untuk di Facebook kita saat ini juga live di Facebook. Selamat siang untuk adik kita, ada Ahmad Pausan dari SD 206 Apala. Dan masih banyak lagi. Ini ada juga Feby Irfan berasal dari SD Impres 675 Manurunge. Dan saya kembalikan lagi untuk Ibu setelah kita tadi mendengarkan videonya, mungkin ada penjelasannya dari pelajaran hari ini. Terima kasih Kakak ini. Baik anak-anakku, tadi kita telah mendengarkan bersama audio tentang tema permintaan maaf. Baik, sekarang anak-anakku, pernahkah anakku mempelajari ungkapan permintaan maaf di sekolah? Saya yakin pernah ya. Karena ungkapan maaf ini diucapkan saat kita melakukan kesalahan. Dan ungkapan maaf harus diucapkan secara santun dan tulus. Ungkapan maaf akan membuat perasaan kita lega. Dengan memaafkan, dapat pula menyelesaikan permasalahan dan menciptakan hubungan yang baik. Baik, anak-anakku, apakah anak-anakku tahu makna dari kata maaf? Ya, pasti anak-anakku sudah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah. Maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai suatu pembebasan atas diri seseorang dari hukuman atas kesalahan yang telah ia lakukan. Maka dengan memaafkan, kita telah mengamalkan sila pertama dari Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Sila pertama Pancasila dapat diterapkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari seperti percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengerjakan perintah agama sesuai keyakinan yang kita anut. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Dan yang ketiga, menghormati kebebasan beragama setiap orang. Tidak memaksakan salah satu agama ke orang lain dan tidak bersikap keras terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Seperti anakku ketahui bersama bahwa di negara kita telah diakui 6 agama, yakni agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi anak-anakku harus memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menganut menurut keyakinan mereka masing-masing. Seperti yang umat Islam lakukan sekarang. Kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan ibadah puasa selama 1 bulan. Terus melakukan juga ibadah sholat berjamaah walaupun hanya dilakukan di rumah. Baik, anak-anakku sekalian, tadi anak-anakku sudah mencatat ungkapan permintaan maaf dari audio yang telah kita putarkan bersama, yakni ada permintaan maaf saat
Tommy memecahkan kaca. Nah, di sini ibu akan mengungkapkan permintaan maaf secara santun. Mungkin anak-anakku bisa juga mencatatnya. Contoh yakni, ayah, saya mohon maaf karena telah menghilangkan meteran milik ayah. Aku mohon maaf atas semua kesalahan karena telah mematahkan mistar milik adikmu. Aku minta maaf karena aku tidak jujur kepadamu mengenai ukuran panjang pensilku kemarin. Jadi anak-anakku, untuk mengetahui ukuran panjang suatu benda, kita bisa menggunakan alat ukur panjang yang sesuai. Ada 2 alat ukur panjang di sini yang akan ibu sampaikan, yakni ada satuan alat ukur baku dan satuan alat ukur tak baku. Nah, sebelum kita membahas tentang apakah satuan ukur yang baku dan satuan ukur yang tidak baku itu, ibu akan menyampaikan fungsi masing-masing alat ukur panjang. Di sini ibu akan membahas tentang meteran pita. Meteran pita biasa kita gunakan untuk mengukur panjang kain. Ini biasanya digunakan oleh penjahit yang misalnya memakai meteran pita itu untuk mengukur ukuran kain, atau biasanya dia gunakan untuk mengukur badan seseorang yang akan dijahitkan pakaiannya. Yang kedua, meteran saku ini biasa digunakan oleh tukang bangunan atau tukang kayu. Biasanya tukang kayu menggunakan meteran saku ini untuk mengukur mebel yang akan dia buat, misalnya kursi, meja, atau lemari. Kemudian penggaris merupakan meteran juga yang biasa kita gunakan sehari-hari, seperti yang anak-anakku lakukan pada saat proses belajar di sekolah. Apakah nama satuan penggaris itu? Pasti anak-anakku tahu karena biasa setiap hari memegang penggaris ya. Satuan ukur pada penggaris adalah sentimeter, biasa disingkat dengan cm. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis di bukumu atau di benda-benda kecil lainnya. Misalnya, anak-anakku biasa diberi tugas untuk mengukur pensil, pulpen, tempat pensil, penghapus, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana cara menggunakannya? Mungkin anak-anakku pernah dibimbing oleh guru di sekolah bagaimana cara mengukur misalnya buku dengan menggunakan penggaris. Cara menggunakannya adalah ukur benda dimulai dari angka 0. Dan angka 0 pada penggaris harus dekat dengan pangkal benda yang akan anak-anakku ukur. Ya, jadi kita kembali kepada satuan ukur. Satuan ukur tadi ibu sampaikan ada 2, ada satuan ukur baku dan ada satuan ukur yang tidak baku. Satuan ukur baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun dan siapa saja akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Contohnya meter, sentimeter, kilometer, dan lain-lainnya. Sementara satuan ukur tak baku adalah apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Contoh, anak-anakku mengukur meja dengan menggunakan jengkal, depa, langkah kaki, botol, atau alat-alat lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anakku, ibu akan mengajak untuk mendengarkan sejenak lagu tema ukuran panjang. Nah, di sini anak-anakku persiapkan buku tulisnya. Silahkan tulis apa saja ukuran panjang yang disebutkan pada lirik lagu. Baik, saya persilakan untuk Kak Eni memutarkan lagunya. Terima kasih. Kilometer, hektometer,
desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Itulah satuan panjang yang harus kamu hafal. Ayo semua bernyanyi dan semuanya happy. Kilometer, hektometer, dekameter dan meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Itulah satuan panjang yang harus kamu hafal. Ayo semua bernyanyi dan semuanya happy. Kilometer, hektometer, dekameter dan meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Itulah satuan panjang yang harus kamu hafal. Ayo semua bernyanyi dan semuanya happy. Oke, anak-anakku tadi sudah mendengarkan lagu yang bertema ukuran panjang. Iya, pasti anak-anakku sedikit terhibur ya belajar di rumah. Baik, nah anak-anakku, Ibu ingin menyampaikan bahwa nanti setelah selesai acara kita pada hari ini, Ibu menginginkan anak-anakku latihan di rumah dengan menggunakan penggaris. Apa yang harus anak-anakku latihkan di rumah? Anak-anakku selesai acara ini, Ibu mengharapkan anak-anakku mengambil penggaris, buku tulis, kemudian mengumpulkan minimal 5 benda, kemudian tulislah 5 benda itu yang akan anak-anakku ukur pada buku tulis. Setelah itu, silakan anakku mengukur benda satu persatu dan menulisnya di kolom yang anak-anakku telah sediakan. Bagaimana anak-anakku, sudah siap semua? Ya, tapi nanti ya setelah materi hari ini selesai. Baik, kita masuk ke sila kedua. Bunyi sila kedua pada Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lainnya. Karena kita sebagai manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Oleh karena itu, kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab. Apa itu melakukan sikap yang adil dan beradab? Misalnya, menghargai, menghormati, menyayangi, dan mencintai satu sama lain. Jadi, bila anak-anakku melakukan kesalahan misalnya terhadap ibu di rumah, maka anak-anakku harus dan wajib meminta maaf dengan sopan. Contohnya, maafkan aku Bu, aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tolong
maafkan semua kesalahanku ya Pa. Mengapa kita harus melakukan permintaan maaf atau mengungkapkan maaf pada saat kita melakukan kesalahan? Seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal-awal materi, bahwa apabila kita melakukan atau mengungkapkan permintaan maaf karena kita mengetahui diri kita salah, maka akan membuat perasaan kita menjadi lega. Kemudian dari bunyi sila kedua ada kata adil. Apakah yang dimaksud kata adil? Yang dimaksud dengan adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Misalnya, kita tahu bersama negara kita Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, agama, ras. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti suku, budaya, agama, atau status sosial dalam masyarakat. Adil juga berlaku dalam nilai-nilai pada hukum yang berlaku di negara kita. Mengapa? Karena semua warga Indonesia yang ada di negara Indonesia, perlakuannya terhadap hukum adalah sama dan setara. Jadi tidak ada yang mengatasnamakan bahwa karena kita orang Bugis tidak bisa dihukum, ya. Kemudian kita akan pindah ke penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah yang akan kita lakukan dalam menerapkan sila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus menghormati hak orang lain, karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, dan juga tidak boleh memikirkan hak sendiri, karena orang lain juga memiliki hak yang sama dengan diri kita. Yang kedua, kita harus bertindak adil. Bertindak adil di sini adalah dalam tindakan moral. Misalnya, saat menyelesaikan suatu masalah, kita harus melihat pada titik kebenarannya, bukan melihat pada latar belakang seperti suku, ras, agama, dan lainnya. Tetap selalu bersikap sopan santun. Kenapa kita harus bersikap sopan santun? Karena sikap sopan santun tak hanya ditujukan kepada orang yang lebih tua dari kita, tetapi sikap sopan santun akan kita tujukan kepada semua orang, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Saling menghargai pendapat. Jika kita ingin dihargai, maka kita harus selalu menghargai pendapat orang lain. Jangan memaksakan pendapat kita yang harus diterima oleh orang lain. Nah, itulah tadi contoh sikap yang dalam bentuk pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Kemudian contoh sikap pengamalan sila kedua di rumah, yaitu kita harus saling mencintai. Mencintai di sini mencintai semua anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, kalau ada kakek dan neneknya, kakak adik. Nah, kita harus saling menyayangi dan jangan saling menyakiti. Kemudian kita harus bersikap tenggang rasa kepada adik, kakak, juga ayah dan ibu. Apa saja perilaku yang termasuk penerapan sila kedua yang biasa kita lakukan di sekolah dan di sekitar kita? Mungkin anak-anakku biasa melihat temannya yang lagi kesusahan di sekolah. Nah, anak-anakku bisa membantu apabila anakku ada sedikit berlebihan. Kemudian memberikan sumbangan kepada tetangga yang mengalami musibah. Misalnya kita tahu bersama bahwa negara kita sekarang mengalami pandemi COVID-19.
di mana negara kita sekarang banyak warga negaranya yang mengalami kesusahan akibat musibah COVID-19 ini. Mungkin anak-anakku tahu apa itu COVID-19? COVID-19 biasa anak-anakku sebut dengan virus corona. Nah, marilah kita memberikan sumbangan untuk mereka yang kena dampak virus corona ini dengan cara memberikan bantuan seperti yang biasa anakku tonton di televisi, seorang anak kecil memberikan tabungannya kepada pemerintah untuk disumbangkan kepada korban pandemi corona ini. Kemudian menjenguk teman yang sedang sakit, saling menghormati antar teman di sekolah dan tidak menghina orang lain. Apalagi teman kita yang misalnya memiliki kebutuhan khusus, itu kita tidak boleh menghinanya, tetapi kita harus toleransi terhadap mereka. Oke, anak-anakku, untuk sementara saya serahkan dulu kepada Kak Eni. Iya, adik-adik di rumah dimanapun saat ini berada, begitu juga untuk ibu dan bapak guru di rumah. Saya sampaikan untuk Anda untuk link hari ini, yaitu http://gg-tt.gg-bawah-belajar-12520. Dan untuk passwordnya hari ini yaitu 1205 SD. Jadi saya ulangi lagi untuk passwordnya, yaitu 1205 SD. Iya, dan saya menyapa dulu ini Bu Guru, ada siswa kita yang mendengarkan kami di Barbo. Ada Satira Talis SD Negeri 206 Apalah, Kecamatan Barbo. Selamat siang untuk adik-adik kita di rumah yang pastinya didampingi oleh para orang tua dan gurunya juga. Ya Ibu, kita kembali lagi dengan Ibu Guru yang akan menyimpulkan mungkin pelajaran dan memberikan PR ini untuk adik-adik kita di rumah. Oh iya, terima kasih adik ini. Baik anak-anakku, Ibu akan memasuki materi tentang sila ketiga dari Persatuan Indonesia yang berlambangkan pohon beringin. Mengapa kita perlu menerapkan sila ketiga Persatuan Indonesia? Karena kita harus memiliki sikap saling toleransi atau mudah memaafkan. Di Indonesia memang banyak perbedaan, baik itu di bidang agama, ras, suku, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dengan perbedaan, mengajarkan kepada kita arti penting toleransi dan mudah memaafkan kesalahan orang lain dan harus saling tolong-menolong. Nah, anakku, apakah tolong-menolong itu? Tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban penderitaan atau kesulitan orang lain. Dengan melakukan bantuan yang dimaksud bisa berbentuk tenaga, waktu, pikiran, ataupun dana. Apa manfaat tolong-menolong? Mungkin anak-anakku sudah pernah disampaikan di sekolah bahwa manfaat dari tolong-menolong adalah pekerjaan berat akan menjadi ringan. Misalnya anak-anakku disuruh oleh ibu guru mengangkat meja sendiri, tapi ternyata mejanya sangat besar dan berat. Yang kedua, pekerjaan cepat selesai. Jadi tadi pekerjaan berat menjadi ringan. Kalau sendiri mau mengangkat meja, pasti anak-anakku butuh orang lain. Makanya kita akan meminta pertolongan kepada orang lain.
Dengan begitu pekerjaan akan cepat selesai. Dan yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Artinya di sini mempererat tali persaudaraan, kita meminta tolong tidak mutlak harus orang yang kita kenal. Contohnya, anakku misalnya sementara naik motor, dompetnya jatuh di jalan dan kemudian diambil oleh orang lain, dan ternyata di situ di dompet ada alamat dan orang lain itu mengembalikannya kepada anak-anakku. Anak-anakku tidak mengenal orang itu dan orang itu tidak mengenal anakku. Jadi mempererat tali persaudaraan dan menciptakan persatuan, menghemat waktu. Jadi anak-anakku misalnya ingin mengerjakan sesuatu, tetapi targetnya 1 minggu, tetapi setelah mendapatkan pertolongan dari teman-teman, mungkin targetnya menjadi 3 hari. Itu maksud dari menghemat waktu dan menumbuhkan kerukunan antar sesama. Berikut ada contoh ungkapan meminta tolong dengan sopan. Misalnya yang akan Ibu contohkan adalah, aku sedang belajar, tolong jangan ribut ya. Ataukah misalnya, tolong bantu aku mengukur panjang papan tulis itu. Tolong ambilkan alat ukur meteran yang ada di kamarmu. Bisakah kamu menolong aku untuk mengukur tinggi badanku? Tolong bantu aku mengukur kain yang akan Ibu jahit ini untuk menjadi APD. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku, Ibu akan memperdengarkan lagu, bukan lagu ya, percakapan melalui audio tentang meminta tolong. Jadi saya persilakan kepada Kak Eni untuk diputarkan adik-adik kita di rumah. Kayaknya Caleb mulai lapar. Ayo kita lihat gimana Caleb minta makan dari mamanya. Ma, mana makanan? Aku lapar nih. Caleb. Menurut kalian, apa cara minta makan seperti itu sopan? Tidak. Ayo kasih Caleb kesempatan lagi dan dengar kata apa yang kali ini dia pakai. Ma, tolong buatkan aku makanan ya. Oh ya sayang, Mama buatkan roti yang paling enak. Nah, begitu lebih bagus. Kita harus selalu sopan. Yehua saja berbicara dengan sopan. Nah, kamu sudah dapat yang kamu minta, Caleb. Sekarang bilang apa? Makasih, Ma. Pintar. Jangan lupa bilang tolong dan terima kasih. Dan jangan lupa bilang terima kasih sama Yehua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Andi Samsyar Halid, SOS MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, menyambut dengan penuh sukacita program belajar di Radio Republik Indonesia Bone. Gagasan ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan program kami, yakni seluruh peserta didik tetap mendapatkan akses belajar meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Program ini juga dapat memberi akses pada daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet, yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran online yang kita laksanakan selama ini. Program belajar di Radio Republik Indonesia Bone juga memberikan sesuatu yang segar karena menerima materi pelajaran secara audio. Dari aspek fisiologis, metode ini efektif untuk melatih imajinasi dan ketenangan peserta didik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk mengajak siswanya mendengarkan program yang baik ini. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bone
atas terselenggaranya program ini. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Bone cerdas, Bone maju. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Bersama kami di 91 FM RRI Bone di program Belajar di RRI. Dan Ibu Guru, sebelum kita berpisah bersama adik-adik pelajar kita di rumah, nah Ibu akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Dan tentunya untuk adik-adik kita di rumah, jangan kemana-mana seperti biasanya. Kalau kemarin Kak Imran sudah memberikan kabar bahagia di segmen terakhir, hari ini Kak ini juga tidak mau kalah sama Kak Imran. Pastinya nanti saya akan kasih kabar bahagia. Jadi tetap bersama kami. Baik, silahkan Ibu. Baik, sebelum Ibu simpulkan materi kita pada hari ini, tadi anak-anakku telah mendengarkan audio tentang ungkapan meminta tolong dengan sopan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit. Tolong menolong artinya saling membantu. Tolong menolong juga berarti bekerja sama dengan orang yang ditolong. Tolong menolong dapat dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Suka menolong adalah perbuatan yang terpuji. Dengan suka menolong akan banyak mempunyai teman. Tolong menolong merupakan ciri khas negara kita. Baik anak-anakku yang berada di seluruh Kabupaten Bone, berikut ini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi, budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Jadi, budayakan selalu meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan. Yang kedua, menerapkan perilaku dan selalu mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Satuan baku adalah satuan yang digunakan secara umum dan apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan ukuran yang sama. Berbeda dengan satuan tidak baku. Karena satuan baku adalah satuan yang tidak digunakan secara umum sehingga pengukurannya akan berbeda-beda. Baik, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu ingin memberikan anak-anakku PR yang bisa anak-anakku kerjakan di rumah. Kemudian pekerjaannya nanti diperlihatkan kepada orang tua yang ada di rumah. Kemudian jawabannya juga bisa dikirimkan kepada guru wali kelas anakku melalui WhatsApp. Silahkan anak-anakku mendekatkan Androidnya, bisa merekam, bisa mencatat. Yang pertama, menulis ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong secara santun masing-masing 2 kalimat. Kemudian tuliskan 5 simbol-simbol dan bunyi sila-sila pada Pancasila. Kemudian soal yang nomor ketiga, tuliskan satuan ukuran yang ada pada penggaris atau mistar. Baik anak-anakku, itulah tadi kesimpulan serta tugas yang Ibu berikan pada hari ini. Adapun pesan-pesan bijak yang akan Ibu bekali pada anak-anakku pada hari ini adalah orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Pandemik virus corona telah menimbulkan rasa takut, kepanikan, dan kecemasan di antara kita semua. Untuk itu, anak-anakku yang cerdas, kita harus membantu pemerintah untuk meredam kepanikan itu dengan mengikuti imbauan pemerintah dengan berdiam diri di rumah, dengan tetap menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan jangan lupa tetap rajin cuci tangan dan tetap jaga jarak atau physical distancing. Demikianlah tak terasa sudah 1 jam Ibu menemani anak-anakku dalam acara Yuk Belajar.
di RRI Bone. Tetap setia ya nak untuk mengikuti acara pada episode berikutnya. Terima kasih buat anak-anakku dan para pendengar setia RRI Bone yang sudah menyimak informasi penting materi pada hari ini dan telah ikut berpartisipasi menjawab pertanyaan yang telah RRI bagikan. Ibu pamit undur diri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru untuk pelajarannya hari ini. Dan seperti janji Kak Eni tadi bahwa di segmen terakhir saya akan bagikan kabar bahagia. Dan hari ini yang mendapatkan pulsa dari Ibu Kadis, wah harus berterima kasih ini. Iya, siapa ya? Iya, dan tentunya harus lebih giat lagi belajarnya. Nah, ini ada Muhammad Faki Arhab Nur, SD Iterabani Tanete Riatang, pengirim pertama dan skor 100. Kemudian yang kedua ada Aira Kiraina Randi. Ini SD Negeri 23 Jepe Tanete Riatang Barat, pengirim ketiga dan benar semua. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih banyak untuk Ibu Marhawa atas ilmu yang diberikan untuk adik-adik kita di rumah hari ini. Dan semoga tambah semangat belajarnya. Dan juga kita sampaikan bahwa besok ya kita sampaikan untuk besok edisi Rabu 13 Mei di tahun 2020 dengan narasumber ada Bapak Guru lagi dan ini tingkatan SMP. Iya, ada Bapak Guru Mulis SPD MPD dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Dan terima kasih untuk Tanete Riatang. Wah, ini responden yang paling banyak di hari ini. Dan terbanyak pertama Tanete Riatang dengan 428 responden atau 19,6%. Dan kedua terbanyak ada Sibulue 291 atau 12%. Ya, terima kasih banyak untuk Anda saudara pendengar dan tentunya kita nantikan besok untuk mendengarkan kami masih di program Belajar di RRI dengan mata pelajaran bahasa Inggris dengan teks naratif dari SMP Negeri 2 dan tentunya dipandu oleh rekan saya Sri Ulfa Agus Salim. Ya, pendengar dan responden untuk hari ini bisa dilihat di layar yaitu 3.590 dan tentunya ini akan bertambah lagi. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga adik-adik kita di rumah semakin semangat belajarnya dan juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru di rumah yang sudah setia memandu anak-anak didiknya di rumah dan tentunya untuk para orang tua yang tidak lepas tentunya dari pantauan orang tuanya. Terima kasih dan saya Eni Adnan, begitu juga dengan Ibu Marhawa, pamit dari ruang dengar Anda dengan akhir ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Belajar di RRI bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.